ingin mempresentasikan yaitu materi mengenai distribusi frekuensi. Rekan-rekan saya yaitu Yoli Herdiana Putri dengan NIM 004, Nur Andini dengan NIM 005, Nia Baraminda NIM 006, Windy Nur Aini NIM 007, Cindy Wulan Fitriani NIM 002. Nah, materi pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai update statistik. Statistik adalah upaya pengumpulan data atau informasi. Data sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok informasi yang mewakili atribut kualitatif atau kuantitatif suatu variabel atau serangkaian variabel. Dalam istilah awam, data dalam statistik dapat berupa serangkaian informasi yang menggambarkan entitas tertentu. Contoh, data berupa tinggi badan siswa SMA. Ketika Anda mengumpulkan tinggi badan itu menjadi data Anda. Lalu materi yang kedua akan disampaikan oleh Inisti. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Rumus untuk mencari distribusi frekuensi relatif kita menggunakan rumus FR sama dengan N kecil dibagi N besar dikali 100. FR itu merupakan frekuensi relatif, N kecil merupakan frekuensi tiap kelas, N besar itu frekuensi keseluruhan. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi yang kumulatif memiliki perbedaan disebut GIF. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Nia Baraminda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Contoh soal dari kelompok kami telah melakukan survei melalui Google Form untuk menghitung tinggi siswa-siswi SMA. Ada 50 data yang kami ambil, distribusi frekuensi relatif dan distribusi kumulatif. Ada 50 data, dan untuk menghitung frekuensi relatif dan kumulatif, yang pertama menentukan rentang kelas. Rentang kelas dilambangkan dengan R, data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya adalah 156, dikurang data terkecil sama dengan 145, sama dengan 31. 2. Menentukan banyak kelas. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log dari 50 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,7. 1 ditambah 5,7 sama dengan 6,7 dibulatkan menjadi 7. Untuk menentukan panjang kelas interval P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Rentang yang kita dapat tadi sama dengan 31. 31 dibagi 7 dengan kelas panjang kelas tadi sama dengan 4,4 dibulatkan menjadi 5. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yoli Herdiana.
menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi relatif tinggi pada anak SMA. Nah, tabel yang pertama ada kelas interval, yaitu tinggi transis 5, 149, dan seterusnya. Dan tabel frekuensi berapa tinggi dari siswa 145 sampai 49 ada 3 orang. Nah, frekuensi relatif dengan rumus FR sama dengan N per N dikali 100. Jadi frekuensi 3 per 50 itu total dari jumlah frekuensi dikali 100 dan hasilnya dapat 6, begitu juga untuk seterusnya. Selanjutnya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif didapatkan dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi pada setiap kelas. Jadi di sini kita menjelaskan frekuensi 3 ditambah 10 menjadi 13 dan 10 tambah 15 menjadi 28 dan begitu juga untuk seterusnya. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Anjani. Nah, selain dengan cara manual, data-data tersebut bisa juga kita olah melalui aplikasi, yaitu aplikasi SPSS. Apa itu aplikasi SPSS? SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan. Tabel distribusi frekuensi adalah daftar yang memuat kategori tertentu atau kelas interval tertentu. Nah, untuk implementasinya, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 16. Nah, langsung saja kita ke variable view. Di sini kita akan masukkan datanya. Di sini ada name, type, width, decimal, label, value, dan lain-lain. Di sini saya akan masukkan TB. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya kita kasih 0 saja, label tinggi badan, value-nya 0. Di sini saya mau ganti ke center. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di sini sudah ada kan TB. Di sini saya akan mengisinya dengan data TB yang sudah kami lakukan survei. Ini tinggal saya copy saja datanya, Ctrl C, dan saya paste di sini. Nah, langsung saja kita ke tool analyze, ke deskriptif statistik, frekuensi. Nah, ini kita pindahkan ke variabel, klik statistik. Nah, di sini kita akan mencentang apa-apa saja yang kita butuhkan. Nilai apa yang mau kita keluarkan, continue, chart. Di sini saya akan memilih histogram, continue, klik OK. Nah, inilah data-data frekuensi dari tinggi badan yang sudah kita survei. Nah, di sini ada mean, mediannya, data-data yang kita pilih tadi. Nah, ini ada frekuensinya. Jadi yang tingginya 145 ada 2 orang. Ada persen, valid persennya, dan kumulatif persen. Nah, ini untuk histogramnya. Sekian presentasi dari Bapak Budi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.